Gue mau ke rumahnya Andre Taulani, gue mau pamer kalau gue ada mobil bagus. Gue mau pamer kalau gue ada mobil bagus. Raffi Ahmad diduga dikawal petugas Patwal saat membuat konten pamer mobil baru di rumah Andre Taulani. Itu problemnya. Gimana kita mau bekerja sama rakyat dengan pemimpin kalau kalian membuat kita kesel? Saya udah baca mas aturan lalu lintas itu. Yang diutamakan di jalan raya nih ya, perundang-undang 7. Presiden, wakil presiden, kecuali yang sekarang. Terus ibu negara, masuk akal semua. Tamu negara, masuk akal. Aku rela. Damkar, kereta api, ambulans. Tapi ada dan lain-lain yang punya kepentingan khusus. Ini yang orang nikahan, orang kaya bisa diiringi ke jalan raya. Pae. Menteri nggak boleh. Pejabat tidak jujur ini. Pejabat tidak jujur, tersinggung saya. Negara kok jadi kayak gini? Jadi kayak kampungan. Nasionalisme yang terlukai. Ya, terluka saya. Ini negara begitu besar diatur oleh bandit-bandit kayak gitu. Negara diam, pura-pura tidak tahu. Lalu ketika terjadi kasus, yang ini tidak tahu saya, tidak tahu saya. Kan tidak tahu gimana? Kan sudah ada bagian tugas. Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 aja saling bilang tidak tahu. Tidak ada yang berani menerangkan. Inilah aturannya. Baru sesudah dibuat tadi sama mengelak ada yang ngaku. Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad mengakui mobil berplat RI 36 miliknya. Melalui keterangan tertulis, Raffi Ahmad menjelaskan kronologi polisi pengawalnya menuju sopir taksi saat akan membuka jalan mobil dinas RI 36. Itu mobil saya. Jadi memang kemarin posisinya kemarin pastinya ada di dalam atau gimana Kak? ya, jadi saya lagi meeting mobilnya itu. nih Bang. Ini gimana ngolehnya? Nggak ada di dalam mobil gitu ya? Ya, jadi kemarin kan memang kita lagi meeting kesana sini. Itu mobilnya lagi ambil arsip ya biasa. Kita lagi meeting, mobil ambil arsip, mobil ambil dokumen. Gitu kira-kira. Tapi yang memang kita harus kasih tahu bahwa itu sebenarnya fatwanya itu bukan bermaksud arogan. Tapi Fatwanya itu kemarin ngasih tahu karena di depan itu mobilnya ada mobil melintang seperti itu. Cuman ya apapun itu, tapi semuanya sudah dikomunikasikan juga sama Pak Seska, Pak Mayor Teddy sudah komunikasi. Pokoknya kita sudah diingatkan semua lah. Oh, bukan saya tuh, gitu. Itu mobil saya, tapi saya bukan saya tidak ada di situ. Tidak ada di mobil. Nggak itu. boleh mobil dipakai orang lain. Tanpa pejabatnya di situ. Iya, jadi tanpa ada pejabatnya di dalam nggak boleh. tidak ada pengawalnya, harus patwalnya terus ada pengawalnya. Saya belasan tahun pakai mobil dinas, nggak boleh istri pengalaman, saya. kan? Iya, nggak boleh istri saya tanpa ada saya di situ. Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di situ, gitu. Nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit. Ajudan tuh harus mencatat mobil ini pakai siapa, gitu. Nggak boleh orang lain duduk di situ. Ini pesan penting bagi para pejabat yang selalu dikawal oleh patwal nih Pak. Ah, iya. Ternyata ada aturannya, ada etika ininya. Iya. Ya. Bahkan dulu seperti saya tuh, saya pengen ngomong di satu mobil, namanya Pak Jeffrey. Duduk Pak di samping, nggak mau dia Pak. Nggak boleh Pak aturnya, hanya Bapak di sini. Duduk di satu mobil dengan saya. Padahal dia bintang 2 kalau nggak salah Pak ya. Waktu itu bintang 1. Bintang 1, Pak Jeffrey. Sesudah itu orangnya baik, kita usulkan ke bintang 2. Akhirnya pensiun di bintang 3. Nggak mau Pak Jeffrey itu suruh duduk Pak, saya di belakang. Nggak boleh ini diduduki orang lain. Nah ini jangan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah. Pejabat nggak jujur ini. Pejabat nggak jujur, tersinggung saya. Negara kok jadi kayak gini? Jadi kayak kampungan. Belum lama usai Raffi Ahmad viral patwal mobil RI 36 ini, ia kembali membuat netizen bertanya-tanya apakah boleh kendaraan pribadi mendapat pengawalan di momen yang tidak urgensi. Gue mau ke rumahnya Andre Taulani, gue mau pamer kalau gue ada mobil bagus. Gue mau pamer kalau gue ada mobil bagus. Raffi Ahmad diduga dikawal petugas Patwal saat membuat konten pamer mobil baru di rumah Andre Taulani. Saya mau ngomong soal nguing-nguing itu wilayahnya tadi. Nguing-nguing itu loh. Nguing-nguing. Saya bukannya sebel. Tapi tahun depan itu kita krisis. Pemerintah, government saya, 12% ditolak pasti mundur. Menurut Mas Margarito juga. Karena penolakannya termasuk Ginting menolak 12% itu. Cara menghadapi krisis adalah membuat rakyat dan pemimpin menjadi senasib, selapik, seketiduran. Nguing-nguing di jalan raya membuat kita kesel. Itu problemnya. Gimana kita mau bekerja sama rakyat dengan pemimpin kalau kalian membuat kita kesel? Saya udah baca mas aturan lalu lintas itu. Nggak tahu ini pemenang saya ngomong salah nggak di sini nih. Sorry, tadi kalau ada Pak Wamen aku bilang, bayangkan sekarang ada 109 Wamen sama Menteri keluar bareng nguing-nguing bareng macet Jakarta. Dan kita kesel. Satu-satunya cara bapak-bapak ibu-ibu di negeri Jancukers
Saya punya negeri namanya Cancukers. Di negeri Cancukers, Menteri Perhubungan termasuk mengurusi hubungan asmara. Gitu. Jadi kalau ada seseorang jomblo seumur hidup itu yang salah Menteri Perhubungannya. Karena enggak, aku menghibur Cynthia. Oke, Cancukers nggak usah kesel sama orang yang nguing-nguing. Nggak kayak Habib. Aku beda sama, aku lebih spiritual dari Habib. Dia kan nyendok. Aku enggak. Kalau ada nguing-nguing, terimalah bahwa itu pegawaimu. Rakyat adalah pemilik negeri ini. Pegawai harus tepat waktu. Kita komisaris negeri ini, jadi nggak perlu tepat waktu, gitu loh. Tepuk tangan boleh. Aku menghiburnya gitu, tapi kan tae, gitu. Lo kesel Bu, saya setuju sama. Kita juga penting buat anakku. Dia juga penting buat suaminya, penting lah pokoknya buat seseorang. Pak Margaretto Cynthia, gimana telat karena nguing-nguing, menepi. Sujiwo Tejo caranya komisaris, boleh telat, gitu. Itu pegawai nomor satunya presiden. Cuman aku pernah ngeliat gitu, termasuk yang lain-lain itu Pak, kan presiden, wakil presiden, ibu negara, Tamu negara. ambulans, damkar, kereta api. Pokoknya 7. Dan lain-lainnya itu yang dimanfaatkan orang ras-ras tertentu yang kaya-kaya, Alphard. Itu nyakitin betul. Tolong di ke depan bilang ke Pak Wamen, bilang ke Menteri, kalau bisa jangan pakai nguing-nguing. Biarkan yang 7 ini saja, wakil presiden, ibu negara, kecuali ibu wakil negara yang sekarang, gitu. Itu tolong yang lain-lain di pasal 8.8 itu ditinjau ulang. Itu yang bikin kita kesel. Oke. Karena biasanya mobilnya Alphard. Dan saya tahu itu bukan pejabat. Itu termasuk korupsi karena aku tahu, karena dia pasti ngasih uang patwal kan. Bener nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di KM TV Channel. Oke, baru-baru ini ya heboh sekali ya, seorang utusan khusus presiden ya, Raffi Ahmad membuat heboh di media sosial bahkan di seluruh Indonesia ya. Setelah kemarin heboh soal RI36 ya, mobil siapa, ternyata mobil Raffi Ahmad ya, seorang utusan khusus presiden. Dan kini dihebohkan lagi ya, Raffi Ahmad pamer mobil kepada teman artisnya dengan ya diduga dikawal oleh patwal ya, patroli dan pengawalan dari polisi ini. Padahal Raffi Ahmad ini dalam keadaan yang tidak bertugas. Ini kan sungguh sangat miris sekali lah pejabat-pejabat kita. Dan bahkan Profesor Mahfud MD mengomentari dengan menyebut ini pejabat yang tidak jujur dan kampungan sekali ya. Dan juga ada ya Mbah Sujiwo Tejo juga ikut berkomentar ya, soal siapa saja sebenarnya yang berhak dikawal menurut undang-undang ya. Dan ini ya baiknya saya bacakan beritanya ya, supaya tidak ya salah mengutip. Masalahnya ini kan rentan sekali pejabat publik masalahnya, takutnya nanti diprotes atau bagaimana ya. Ini ada berita ya, kita bacakan saja lah beritanya ya. Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan karena dikawal patwal saat hendak memamerkan mobil Suzuki Jimny ke sesama rekan artis yaitu Andre Taulany ya. Hal ini menjadi perdebatan lantaran pengawalan terhadap Raffi Ahmad bukanlah sebuah tugas negara. Ini memang bukan lagi tugas negara, dia mau pamer mobil tetapi yang jadi soal kan dikawal oleh patwal ya, patroli dan pengawalan. Ini harusnya menjadi pembelajaran ya. Jadi pejabat publik juga ya harus mengerti lah aturan-aturan, harusnya seperti itu. Jangan ya main asal-asalan saja. Jadi kan kesannya ini urakan sekali atau kampungan sekali. Harusnya mengerti aturan, mentaati aturan. Kan di samping dia sebagai public figure, dia juga seorang pejabat publik sekarang. Jadi ya memang gerak-geriknya cuma harus diperhitungkan. Masalahnya menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya dan selalu jadi sorotan. Oke. Hal ini menjadi perdebatan lantaran pengawalan terhadap Raffi Ahmad bukanlah sebuah tugas negara.
Momen suami Nagita Slavina dikawal patwal ini terlihat dalam video yang diunggah di akun YouTube-nya Rans Entertainment pada 12 Januari 2025 lalu ya. Dalam video itu Raffi Ahmad terlihat mengendarai mobil barunya Suzuki Jimny 5 pintu ditemani salah satu karyawannya. Di video depan tadi udah kita tayangkan cuplikannya ya. Gue mau ke rumah Andre Taulany, gue mau pamer kalau gue punya mobil bagus. Karena gue lihat waktu itu di vlognya Andre Taulany dan si Boy William, ujar Raffi Ahmad ya. Ini terjadi pada 16 Januari 2025 lalu ya. Dan tidak hanya itu saja ya, ini pengawalan patwal ini aslinya aturannya bagaimana? Ini saya bacakan ya, supaya tidak salah membacakan aturan-aturan atau undang-undang ya. Tadi sudah dijelaskan di depan oleh Mbah Sujiwo Tejo siapa saja yang berhak dikawal, dan ternyata menteri tidak termasuk di situ, apalagi cuma utusan khusus. Memang setingkat menteri, cuma tidak ada di dalam undang-undang tersebut ya, yang berhak dikawal dan dimuluskan jalannya di jalan raya lah, atau dikondisikan ya. Oke, baik, saya bacakan saja ya. Publik dihebohkan dengan video petugas patwa atau patroli pengawalan viral menunjuk-nunjuk ke arah sopir lain saat mengawal mobil berplat nomor RI36. Terkait kejadian ini, Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menyampaikan bahwa petugas patwal saat ini sudah ditindaklanjuti. Ia disebut merupakan anggota Polda Metro Jaya. Ini orang yang mengawal Raffi Ahmad kemarin nih ya. Yang bersangkutan sudah ditindaklanjuti kasih Pamwal Polda Metro Jaya karena personel adalah anggota Polda Metro Jaya. Ini ujar Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso kepada awak media ya pada Jumat 10 Januari 2025. Meski begitu, Slamet masih meminta keterangan lebih lanjut dari pihak Polda Metro Jaya. Di sisi lain, arogansi yang ditunjukkan patwal itu membuat informasi seputar siapa saja yang boleh meminta pengawalan polisi di jalan ikut memenuhi rasa penasaran publik. Oke, siapa saja yang boleh meminta pengawalan di jalan raya sih sebenarnya ya. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk menggunakan sarana dan prasarana jalan dalam berlalu lintas. Hak utama tersebut telah diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 43 tahun 1993. Namun dalam pasal 65 ayat 1 ada sejumlah pemakai jalan yang wajib didahulukan. Dengan begitu pengguna yang lain diminta untuk menepi. Adapun berikut daftarnya yang disesuaikan dengan aturan prioritasnya ya. Yang pertama ada kendaraan pemadam kebakaran atau damkar yang sedang menjalani tugas. Di poin A itu, poin B ambulans yang mengangkut orang sakit atau pasien yang meninggal dunia. Poin C kendaraan yang memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Poin D kendaraan kepala negara atau presiden dan wakil presiden atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara. Jadi sekelas kepala negara juga ya. Poin E iring-iringan pengantar jenazah. Poin F konvoi atau pawai atau kendaraan orang cacat. Dan poin G, kendaraan yang menggunakan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ya. Di sini mungkin ya kereta api yang sedang melintas itu ya lalu lintas ditutup dulu jalannya, mungkin termasuk itu. Bukan hanya itu menjadi prioritas, sederet kendaraan di atas menurut pasal 65 ayat 2 juga wajib disertai pengawalan petugas kepolisian. Selain itu bisa juga dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda ya seperti suara-suara yang klukuk-klukuk itulah ya. Atau kata Mbah Sujiwo Tejo itu yang ngiung-ngiung itulah ya. Selanjutnya ditegaskan pada ayat 3 bahwa petugas yang berwenang melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pemakaian jalan prioritas tersebut. Apabila sebaliknya maka bisa dianggap melanggar. Pengawalan itu sendiri bertujuan untuk memberikan pengamanan baik terhadap kendaraan yang dikawal maupun pengguna jalan lain di sekitarnya. Atas dasar ini maka tugas tersebut menjadi tanggung jawab Polri. Hal itu tercantum dalam pasal 14 huruf 1 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ya.
Isinya mencatut tugas polisi yang melakukan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan rakyat serta pemerintah sesuai kebutuhan. Sementara itu dalam pasal 34 ayat 1 PP atau peraturan atau ya PP nomor 43 tahun 1993 ya, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan saat pengawalan kendaraan prioritas. Setidaknya ada 5 langkah yang perlu diambil para patwal. Yang pertama ada memberhentikan arus lalu lintas atau memakai jalan tertentu. Yang kedua, memerintahkan pemakai jalan untuk terus jalan. Yang ketiga, mempercepat arus lalu lintas. Dan yang keempat, ataupun memperlambat arus lalu lintas. Jadi ya memang ya di sini memang ada ketentuan-ketentuannya. Jadi tidak sembarangan ya. Siapa saja yang boleh dikawal oleh patwal atau patroli dan pengawalan ya. Jadi nggak sembarangan. Tetapi ini kan jadi aneh sekali ya. Ada seorang staf utusan khusus setingkat menteri yang dikawal kemana-mana dan bahkan sudah 2 kali. Dan yang pertama itu kan terlihat sekali kalau yang mengawal itu ya sangat arogan sekali sambil menunjuk-nunjuk mobil lain ya. Padahal kan ya tinggal disuruh minggir saja semua, kalau ada suara sirine segala macam pasti minggir, pasti memberikan jalan, tidak usah membentak-bentak. Itu kan kelihatannya seperti arogan gitu ya. Dan Raffi Ahmad juga ya telah memberikan klarifikasi setelah heboh ya. Ada yang munggah videonya heboh. Tadinya kan saling lempar tanggung jawab tuh. Kata Prof Mahfud pun ada kejadian tidak ada yang mau mengakui, tidak ada yang mau menjelaskan. Ini aneh, negara ini bagaimana kok jadi saling lempar tanggung jawab, tidak ada yang mau menjelaskan. Tetapi setelah heboh baru ada yang muncul, dan yang muncul ternyata Pak Raffi Ahmad yang mengklarifikasi bahwa itu memang mobil beliau ya, RI 36 itu. Dan diulang lagi bahwa dengan mobil pribadi, tidak dengan mobil dinasnya ya. Tidak dengan mobil dinasnya, ternyata juga dikawal nih. Jadi kan ini menjadi pertanyaan besar lah untuk para rakyat Indonesia, untuk para netizen. Dan di video di depan tadi, Prof Mahfud telah menjelaskan begitu jelas ya, seperti apa ketika menjadi pejabat publik. Bahkan Prof Mahfud bercerita, asprinya aja, asisten pribadi atau eksekpri ya, sekretaris pribadinya, diajak duduk satu mobil di sebelahan dengan Pak Mahfud saja tidak mau. Itu melanggar undang-undang, melanggar aturan. Jadi memang tempat duduk itu dan mobil itu khusus buat si pejabat. Yang kala itu adalah Pak Mahfud menjadi pejabat ya. Jadi apabila istrinya ikut, Pak Mahfudnya juga harus ikut. Seandainya istrinya saja tidak boleh, anaknya tidak boleh, pembantunya tidak boleh, apalagi preman yang duduk situ, kata Pak Prof Mahfud ya. Oh, sangat tidak boleh sekali. Terkecuali itu Pak Mahfudnya ikut, dan itu juga ya paling di situ ada istri atau anaknya ya. Kalau orang lain juga nggak boleh. Makanya sekretaris pribadinya pun tidak mau ketika Pak Mahfud menawarkan. Oh tidak bisa Pak, itu aturannya seperti itu. Dan saking baiknya ini sekretaris pribadinya langsung diusulkan dan pensiun di bintang 3 katanya, kata Prof Mahfud ya. Itu cerita Prof Mahfud, dan semoga itu menjadi pembelajaran atau menjadi pelajaran atau menjadi contoh lah buat pejabat-pejabat yang muda-muda ya seperti Raffi Ahmad ya, supaya ya mengetahui aturan-aturan dulu lah, supaya tidak terlihat seperti menabrak-nabrak aturan ya. Jadi kan kesannya ini pejabat bagaimana sih, tahu aturan apa enggak, kan akhirnya seperti itu kita sebagai masyarakat awam ya. Kok lagi-lagi viral, harusnya tahu dulu aturannya. Masa kalah sama orang-orang kampung seperti kita ini, langsung browsing aturannya seharusnya seperti apa, ketika kita di jalan tuh aturannya seperti apa, kan semuanya bisa di browsing. Bahkan hukum-hukum negara pun, apalagi cuma hukum lalu lintas, tinggal di browsing lah di ChatGPT pasti keluar semua. Atau memang si pejabatnya ini nggak mau belajar, ya kita nggak tahu juga ya.
Tapi harusnya lah menjaga marwah pejabat itu sendiri harusnya. Kan kalau heboh seperti ini kan akhirnya kan kelimpungan sendiri ya. Iya dong, sangat kelimpungan sekali menjawab semua ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semua. Bagi Anda yang ingin berkomentar silahkan ya. Tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.